warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Regina Octavia, NIM 2114070052 akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, yaitu tentang metode ilmu humaniora. Yang pertama, pengertian humaniora. Humaniora atau ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Dalam bahasa Latin, humaniora biasa disebut artes liberales, yaitu studi tentang kemanusiaan. Menurut pendidikan Yunani kuno, humaniora disebut dengan trivium, yaitu logika, retorika, dan gramatika. Pada hakikatnya, humaniora adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup studi agama, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu bahasa. 2. Kategori ilmu-ilmu humaniora. Yang pertama, ilmu teologi. Ilmu teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Yang kedua, filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Yang ketiga, hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Yang keempat, sejarah. Sejarah ini adalah istilah umum yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, serta penemuan, koleksi, organisasi, dan penyajian informasi mengenai peristiwa ini. Istilah ini mencakup kosmik, geologi, dan sejarah makhluk hidup, tetapi seringkali secara umum diartikan sebagai sejarah manusia. Yang kelima, fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Tujuan dari mempelajari fisiologi yaitu untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti, linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hidayatun Nazila dengan NIM 2114070054 akan membacakan materi yang berjudul karakteristik humaniora. Humaniora merupakan studi yang memusatkan perhatiannya pada keunikan. Humaniora berusaha mencari makna dan nilai sehingga bersifat normatif. Humanistis sebagai kelompok ilmu pengetahuan mencakup bahasa, linguistik, kesusastraan, sejarah, kritisisme, teori, dan praktek seni. Semua aspek-aspek ilmu sosial yang memiliki isi dan metode humanistik. Humaniora menjadikan manusia humanus atau humanior terdiri dari 3 bidang, yaitu gramatika, logika, dan retorika. Dan dari trivium berkembang menjadi quadrivium, geometri, aritmatika, musik, dan astronomi. Kemudian 5 ciri ilmu humaniora. 1. Jalan untuk mendekati kenyataan untuk melalui pemahaman arti. Yang kedua, ujian terhadap salah benarnya pemahaman tersebut dilakukan melalui interpretasi. Yang ketiga, pemahaman selalu dimulai dari pra-pengertian. Yang keempat, komunikasi akan semakin intensif apabila akan diaplikasikan kepada diri sendiri. Yang kelima, mahasiswa harus memiliki kematangan baik intelektual maupun emosional. Kemudian, tujuan humaniora.
Pada prinsipnya, pendidikan humaniora bertujuan membuat manusiawi untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia. Secara lebih khusus, Prof. Dr. Iga Wardani tahun 2007 menjelaskan bahwa tujuan ilmu humaniora adalah yang pertama, membebaskan pikiran untuk mandiri dalam menemukan, memilih, dan memanfaatkan informasi. Yang kedua, membuat manusia lebih manusiawi dalam arti lebih berbudaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Aida Laila dengan NIM 2114070083. Saya akan membacakan materi yang berjudul yaitu Objek Kajian Humaniora. Ilmu humaniora dan sosial sama-sama mempelajari manusia atau tingkah laku sebagai objeknya. Akan tetapi, yang membedakan keduanya adalah objek formanya. Artinya, sudut pandang yang disoroti dari objek-objek tersebut, sebagaimana yang tertera dalam ilmu masing-masing. Peneliti ilmu harus berusaha seperti hidup dalam objeknya atau membuat objek hidup dalam dirinya. Dengan penghayatan tersebut akan memudahkan munculnya verstehen atau pemahaman. Selanjutnya itu cabang-cabang ilmu humaniora. Yang pertama itu ilmu agama, yang kedua ilmu filsafat, yang ketiga ilmu bahasa, yang keempat ilmu seni, yang kelima ilmu jiwa. Selanjutnya itu metode ilmu humaniora. Yang pertama yaitu pemilihan masalah, yang kedua studi eksplorasi, yang ketiga rumusan teori dan anggapan dasar, yang keempat rumusan hipotesa, yang kelima penetapan teknik penguji hipotesa, yang keenam yaitu penyusunan agenda, yang ketujuh pengumpulan data, yang kedelapan pengelolaan data, yang kesembilan penyimpulan, dan yang kesepuluh yaitu publikasi hasil penyelidikan.